Ternyata semua ini bukan dongeng. Tidak sia-sia aku melakukan perjalanan jauh. Pemandangan begini indah. Apapun pengorbanannya, akan kuhadapi. Keluarlah. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Lebih baik kau perlihatkan dirimu. Terimalah salam saya, bidadari cantik. Kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu ketenangan kami? Sebutkan, siapa namamu? Supaya kami bisa mengenalmu. Bukan saja sebagai penyerang gelap, tapi juga sebagai pengintip bidadari mandi. Kau tak perlu tahu siapa namaku. Lebih baik kita adu kesaktian saja. Kurang ajar. Berarti kau melawan kami. Kakak, jangan. Hentikan. Biarkan saja pemuda itu. Kita kembali saja ke Kayangan. Untung saja kamu masih tertolong. Ayo kita pulang. Pelangi akan segera memudar. Ayo kita pulang. Kurang ajar. Dasar tukang intip. Keluar kau. Oh, rupanya kau berniat pula mempersunting bidadari menjadi istrimu. Itu bukan urusanmu. Sudahlah. Kau jangan mengelak lagi. Hei, tunggu dulu. Mau kemana kau? Aku tidak punya waktu meladeni pria pengacau sepertimu. Jangan salah sangka. Kau telah menghancurkan harapanku. Di dunia ini masih saja ada kebodohan. Mati karena gagal mendapatkan bidadari. Kakang sendiri, kenapa Kakang ke sana? Atau Kakang tidak pernah menemukan tempat itu? Dan akhirnya cuma mengarang cerita saja? Kau terlalu cerdas untuk percaya soal cinta sejati. Sudahlah Kakang, mana uang yang Kakang janjikan? Uang? Ayolah Kakang, Kakang kan sudah janji. Tentu saja aku kasih, kalau punya uang. Tapi aku tidak punya uang. Pokoknya saya mau uang. Uang. Iya. Apa harus saya berteriak? Jangan. Maling! 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 Kurang ajar. Hah, dasar kampret busuk. Lagi-lagi dia. Hah, emangnya ini tempat milik nenek moyangmu? Hah, Dasar kampret busuk. Hah, maunya enak aja, tapi ogah bayar. Kamu juga begitu, Oa. Sudah kubilang, jangan melayani kampret busuk itu. Kamu tetap aja meladeni dia. Apa sih yang kamu harapkan dari kampret busuk itu? Jagonya, ganteng, jujur, baik hati. Apa dia selalu membela yang lemah? Kalau dia tidak punya duit, buat apa? Coba, buat apa kamu melayani dia? Najis tralala.
Kapan lagi bidadari datang? Kalau kali ini mereka datang lagi, akankah aku biarkan dia kembali ke tempat asalnya? Seharusnya tidak. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu untuk mengurangi kesedihanmu? Sebagai lelaki, saya tidak bisa melihat wanita sedih. Kakang. Wati, kenapa kau terus mengikutiku? Hah? Tapi sebenarnya Dinda khawatir. Kakang sudah mempersunting seorang bidadari. Bidadari? Apa maksudmu? Bukankah Kakang sedang mencari tempat pemandian bidadari? Tentu saja. Pasti Kakang sudah menemukan gadis tambatan hati. Oh, Kakang paham sekarang. Dinda pasti sedih karena mengira Kakang tidak akan bertemu Dinda lagi. Walaupun bidadari menggoda Kakang, hati Kakang tetap Dinda seorang. Saya siapkan makanan dan minuman ya, Tuan. Kakang sudah melupakan janji Kakang dengan Kak Suciawati. Hati ini gelisah. Karena para bidadari itu kan makanya Kakang melupakan Dinda. Tentu saja Kakang tidak akan melupakan Dinda. Hanya Dinda seorang di hati Kakang. Tetapi wajah Dinda masih saja berduka walaupun kita bertemu. Ini semua karena ulah para penjual gadis-gadis cantik itu, Kang. Penjual gadis-gadis cantik? Dengan bertambahnya gadis-gadis cantik, makanya mereka menaruh Dinda di sini. Karena mereka sudah punya orang-orang yang lebih cantik dan segar daripada Dinda. Dinda, selama ada Kakang yang selalu mengingat Dinda, janganlah Dinda sedih. Penjual gadis cantik itu tidak pernah meminta bayaran dari hasil kerjanya. Dia hanya meminta barteran dari kami. Apa maksud Dinda? Untuk setiap gadis yang dijual, Kakang, pasti seorang gadis pula yang dijadikan bayarannya. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi, Kang. Hingga kini semua gadis-gadis yang dijadikan barteran tidak terdengar lagi kabarnya. Termasuk Utari, Kakang. Utari? Dia juga dijadikan barter? Kang Jaka Tarub, memang di antara kami ada persaingan. Tapi kalau membayangkan Utari dimakan oleh siluman, hati Dinda jadi sedih. Disantap siluman? Apa maksud Dinda? Ada kabar miring, Kakang, bahwa semua gadis yang dijadikan barteran kini sudah ditemukan menjadi mayat di tengah hutan, Kakang. Jangan khawatir, Dinda. Kakang akan mencari Utari dan akan membebaskan dia. Kakang Jaka Tarub, semoga Kakang berhasil dan bisa memadu kasih lagi. Itu dia si kampret buruk. Dinda, jangan khawatir. Kakang pergi dulu. Kejar dia. Ada apa, Raden-Raden yang terhormat? Kampret, baumu sudah tersebar ke kademangan kami. Dan kami sudah mengerahkan orang-orang untuk memerah darahmu. Sebagai ganti ulahmu yang telah kau lakukan di tempat kami. Oh ya? Kalau begitu, silahkan perah darahku. Bunuh dia! Bajingan tak. Ampun, dia yang mengajak saya. Sabar. Sabar. Ya. Sabar. Sabar ya, sabar. Sabar. Heh. Ayo maju kalau berani. Benar. Nih. Jawara nih. Maju kalau berani. Heh. Iya. Ha, mampus kau Tarub. Ha. Benar. Ini sesuai dengan bayarannya ini. Tidak percuma ya. Ini bayarannya ya. Iya. Mampus.
kabur aja lu. Gan! Desa yang aman tentram, kaya akan hasil bumi. Sepertinya aku salah melangkah. Tidak mungkin siluman itu bersembunyi di sini. Semua makanan datang dari tanah. Ya, semua datang dari tanah. Ya Tuhan, semua tumbuh-tumbuhan hidup dari tanah. Berarti, sari makanan terdapat di dalam tanah. Kalau saja tanah menghasilkan segala macam makanan, kenapa tanah tidak bisa dimakan? Anak muda, makanlah, agar kau tidak mati kelaparan. Bapak yang baik, kenapa Bapak makan bambu yang muda? Tidak dimasak lagi. Bambu muda ini namanya rebung. Walaupun tidak dimasak, rasanya enak. Cobalah, kau pasti akan terbiasa seperti aku. Dan juga penduduk-penduduk desa ini. Maaf Pak, kenapa harus rebung? Sementara banyak bahan makanan yang tumbuh di sekitar sini. Tidak mungkin. Kalau tanaman di sini kami makan, dengan apa kami membayar semua hutang-hutang kami? Maksud Bapak? Nama desa ini, Desa Gandekan. Dan saya adalah kuwu di sini. Dan semua penduduk di sini miskin. Karena terlilit hutang. Semua sawah yang terbentang, serta tanaman yang kau lihat, bukan lagi milik kami. Bagaimana menurut Bapak? Apakah benar cerita Pak Kuwu di Desa Gandekan bahwa beberapa desa di sini di dalam cengkraman lintah darat yang kejam? Benar. Kami semua terlibat hutang piutang yang akhirnya memaksa kami untuk memutuskan jika tidak ingin terlibat hutang lagi. Kami harus makan tanah, sawah kami, rumah kami, serta tanaman-tanaman yang kami punya sudah kami pakai untuk membayar hutang kami. Biadab sekali pemberi utang itu. Tapi aku tidak sudi membayar hutang-hutangku menggunakan anak perempuanku. Celaka, mereka sudah datang. Ayo itu dia kau. Ayo. Manusia lancang, beraninya kau mencampuri urusan kami. Dua orang gadis ini adalah sebagai pembayar hutang. Kenapa kau menghalangi kami untuk membawa mereka? Kalian benar-benar tidak punya rasa kemanusiaan. Bagaimana mungkin manusia sebagai alat pembayar hutang? Anak muda, kami hanya menjalankan tugas. Kau tanyakan sendiri kepada orang tua itu. Berapa hutang yang harus dibayar kepada majikan kami? Karena dia sudah tidak mampu lagi membayar hutang dengan uang. Maka, anak gadisnya ini menjadi alat untuk membayar hutang. Lebih baik kalian kembali ke tempat majikan kalian. Dan katakan, supaya majikan kalian memberi waktu untuk pelunasan hutang mereka. Kurang ajar, kau berani mati rupanya. Kurang ajar, serang dia! Serahkan dirimu, atau kubunuh perempuan ini. Cepat serahkan dirimu. Kurang ajar. Salah satunya sebab kami hidup seperti ini, Silahkan. lantaran kami dicurigai telah menyembunyikan seorang maling. Karena penduduk desa ini semuanya miskin, Pak Kuwu. Dikira sebagai sumber kejahatan. Yang kami dengar, maling ini memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Beberapa orang di desa sekitar yang keadaannya lumayan didatangi oleh maling ini untuk dicuri uangnya.
kalau dia meneruskan aksinya, sebentar saja desa kita ini akan mengalami penderitaan yang sangat hebat, Nak. Memang mudah menjadikan yang lemah sebagai kambing hitam. Pak Kuwu, izinkanlah saya menyelidiki persoalan ini. Doa kami menyertaimu, Nak. Menyerahlah untuk menebus dosamu terhadap penduduk Gandekan. Maaf, Pak. Barusan ada pemuda yang masuk ke pondok ini. Aku sedang mengejar dia. Dan suruhlah dia keluar. Kamu siapa? Di sini tidak ada siapa-siapa. Dan dari tadi, tidak ada yang masuk kemari. Maaf, Pak. Aku sedang mengejar seorang maling. Dan kulihat jelas kalau dia masuk ke dalam pondok ini. Apa dia anakmu? Sudah aku bilang, tidak ada siapa-siapa. Tunggu dulu. Kaulah orangnya. Sudah aku kenal dari pancaran matamu. Tenanglah. Apakah ibu mengenal siapa yang mengikat ibu ini? Saya tidak tahu apa-apa. Ibu diancam akan dibunuhnya, bukan? Saya benar-benar tidak tahu. Pergilah, kami tidak ingin seluruh keluarga kami celaka. Maksudmu orang itu tidak bermaksud mencuri? Lantas apa yang mau diambilnya? Entahlah. Kalau kita sudah bertemu dengan pemilik rumah itu, mungkin kita segera mengetahuinya. Selamat pagi. Saya Pak Kuwu, desa sebelah. Iya. Semalam saya dengar rumah ini didatangi oleh maling. Bukankah desa Bapak yang banyak malingnya? Maafkan saya kalau lancang, Pak. Semalam saya melihat maling yang berusaha masuk rumah Bapak. Sudah pasti malingnya dari desa sebelah itu. Kalau kau tidak percaya, silakan saja tanyakan pada Pak Kuwu. Kami tidak punya apa-apa untuk diambil. Kalau kau tidak percaya, silakan saja. Jika Bapak berkenan, perkenankanlah saya untuk melihat-lihat rumah ini. Paling hanya ketemu dipan lapuk serta piring yang masih kosong. Ayo silakan. Ayo. Mari. Dari jurus-jurus yang dikeluarkan, aku mulai paham apa yang dicari maling itu. Tapi perlu rincian dari lanjutan ilmunya. Katakanlah, katakan. Mungkin aku pernah tahu atau pernah dengar dari penduduk. Katakan. Kita sedang menghadapi siluman. Siluman? Kalau penyelidikan saya berhasil, baru saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi, Pak Kuwu. Apa sebenarnya yang dicari siluman itu? Siluman selalu berhubungan dengan tumbal. Yang dicarinya sudah pasti korban. Untuk dijadikan tumbal. Sebentar. Kalian semua dengarkan. Ada yang mau disampaikan oleh Jagataru. Mulai malam ini kalian harus menjaga anak-anak kalian. Baik yang masih kecil ataupun remaja. Juga para pemuda dan pemudi. Kita belum tahu siluman apa yang kita hadapi. Jadi bisa saja korbannya kalian. Yang jelas,
laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan belum melakukan hubungan badan. Kalau begitu, kami kawin saja sekarang. Kawin? Pakai apa? Pakai kayu? Kenapa korbannya harus yang muda-muda? Saya belum bisa menjawabnya. Itu perlu diselidiki dulu. Jika siluman itu perempuan, pasti korbannya adalah para pemuda. Jika siluman itu laki-laki, korbannya pasti pemudi. Pemudi. Syukur deh kalau gitu. Kalau enggak, Eka bisa mati. Justru kamu yang bisa disantap siapa saja. Karena tidak jelas, perempuan atau laki-laki. Uang dua-duanya bisa kok. Nggak mungkin secantik Eka bisa mati. Oh iya? Tenang dulu. Tenang. Siapapun kita harus lebih waspada. Siluman sedang gentayangan mencari korbannya. Apalagi malam ini bulan purnama. Sekarang ini akan ada keramaian di Temenggungan. Adipati Getar mengadakan tayuban. Hei, berani kurang ajar ya? Harap Kisanak jangan melanggar kesusilaan di tempat ini. Pergilah, dan jangan membuat kacau. Wah, kini saatnya kita bergerak. Sudah banyak orang yang mabuk. Dan kalau kita serang Purwantoro sekarang juga, orang akan mengira kita sedang mabuk. Lebih baik kau tidak mengajari aku tata busana. Tata kerama. Lagi pula, aku banyak uang. Aku beruang. Kuasa untuk meladeni ini. Kalau perlu nyawaku tak beli. Nyawamu tak beli. Maaf saja. Bukan maksud saya mengajari tata krama. Hanya saja tidak pantas memperlakukan wanita seperti itu. Sekalipun kau punya uang, lebih baik kau mundur saja. Kalau aku tidak mau mundur, mau apa kau? Kalau kau tetap tidak mau mundur, terpaksa akan aku lontarkan kau keluar dari sini. Kamu anak ompol masih bau kecil. Aduh, keliru. Kau anak kecil masih bau ompol mau melontarkan aku. Silakan. Rupanya kau rindu dengan kuburan. Kami akan mengabulkan keinginanmu. Aku akan menyusul. Dan aku akan mencari kau siapa sebenarnya. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Bajingan! Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Bajingan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Rumah Adipati Getar. Aneh. Kurang ajar! Berani-beraninya kau menculik aku dan membawa aku ke rumahku sendiri. Sudah berani mati ya? Kalau Kang Mas Adipati tahu, kepalamu bisa dipecahkan. Mekarmati,
Kau sudah menyeret dirimu sendiri ke dalam jurang kehinaan. Apakah kau lupa bahwa kau mempunyai seorang putra? Apakah kau lupa kalau kau sudah menitipkan anakmu itu kepada Yang Kumbara? Aku ini Harahap, Ibu. Anakmu. Apakah kau juga lupa dengan nama anakmu ini? Harahap. Kaukah itu, Nak? Harahap. Aku bukanlah seorang di antara laki-laki yang tergila-gila dengan Mekar Melati. Harahap. Ibu, sadarlah. Ampunilah anakku ini, Ibu. Kalian geledah seluruh kadipaten. Kalau ada penyusup, tangkap hidup-hidup. Baik, Pati. Melati, kau tidak apa-apa. Istriku kenapa? Harahap mana? Syukurlah kau tidak apa-apa. Katakan, apa yang terjadi? Sudah berapa kali ku bilang, janganlah kau menari di depan umum. Tadi ku dengar terjadi keributan, dan kau diculik seseorang. Ah, kau ini membuat aku resah saja, Melati. Kang Mas, aku bertemu dengan anakku. Harahap. Mohon jangan campuri urusanku. Maaf jika aku ikut campur. Aku pemuja wanita. Aku paling pantang sekali melihat wanita dianiaya. Bagus kalau begitu. Belum pernah aku bertemu pemuda yang memuja wanita. Kalau tidak ada maunya. Hah, kau pun pasti salah satu pemuja Mekar Melati, bukan? Mohon maaf sekali lagi. Aku tidak merendahkan ibumu. Terus terang saja. Aku lebih suka wanita-wanita muda. Kalau begitu, segera pergi. Dan lupakan kejadian ini. Yuk!